Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan Muhammad Dafa Asia Siva NIM 4220130, Tania Fatima Kusuma NIM 4220081, Arda Neswari Ken Larasati 4220001 yang bertemakan maksimalisasi laba dalam Islam. A. Pengertian maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba adalah suatu upaya pelaku usaha dalam memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalani. Pengajaran laba maksimum nampaknya terlalu bernafsu dan bertentangan dengan kode moral Islam. Konsep maksimalisasi laba yang ada pada ekonomi Islam tidak mengejar materi semata sebagaimana kaum kapitalis yang hanya berfokus pada penambahan keuntungan pribadi. Maksimalisasi laba dalam Islam erat kaitannya dengan etika dalam berbisnis, terutama dalam hal dampaknya terhadap sosial dan lingkungan sekitar. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 14, Allah SWT berfirman, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." Quran surat An-Nahl ayat 14. Allah SWT telah mempersilahkan manusia mencari keuntungan dari bumi ini dengan syarat agar selalu bersyukur. Salah satu wujud dari syukur ini dapat berupa berbagi dengan sesama. Oleh karena itu, tujuan perusahaan maximis profit artinya perusahaan akan menghasilkan kuantitas yang memaksimalkan perbedaan antara pendapatan total dan biaya total, atau dengan mengasumsi bahwa pendapatan total lebih besar dari biaya total. Profit adalah selisih antara penerimaan total dan biaya total. Penerimaan total adalah jumlah yang diterima dari penjualan produk. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. B. Maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Hipotesis dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisa karena karakternya tidak realistik. Dalam ilmu teori Islam, memaksimalisasi tersebut mengkaji tentang bagaimana dan untuk siapa adanya maksimalisasi laba. Hasil produksi atau output merupakan hasil kerjasama antara beberapa faktor ekonomi, yaitu modal dengan tenaga kerja serta input-input lain yang dibutuhkan. Maka atas dasar hal tersebut, maka dalam pencapaian hasil outputnya nanti juga harus memberikan sumbangan yang adil atas seberapa besar tiap-tiap faktor dalam memproduksi output tersebut. Dalam teori ekonomi kapitalisme atau sekuler biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil produk bagi faktor-faktor produksi. Dalam bidang ekonomi, orang dapat menyatakan bahwa keadilan menuntut penggunaan sumber daya dengan cara yang merata sehingga tujuan kemanusiaan yang dihargai secara universal yaitu pemenuhan kebutuhan umum, pertumbuhan yang optimal, lapangan kerja yang lengkap, pemerataan pendapatan dan kekayaan, dan kestabilan ekonomi terwujud. Dalam pandangan ekonomi sekuler, memaksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antar individu-individu. Para usahawan justru akan bersaing untuk memperoleh laba pribadi sehingga menyampingkan kesejahteraan sosial. Argumen inilah yang menyampingkan laba sebagai sifat dasar terpenting dari perusahaan tersebut. Jika beberapa ahli sekuler ataupun Islam masih menganggap laba ialah reward atas usahanya, berarti mereka hanya menunjukkan pola pikir yang salah, dan bahwa sebenarnya mereka harus beranggapan bahwa return dari usahanya merupakan suatu sewa upah, bukan profit. Posisi laba secara Islami.
Dalam konsep Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, pandangan Islam tentang bisnis. Yang kedua, perlindungan kepada konsumen. Yang ketiga adalah bagi hasil di antara faktor-faktor yang mendukung. 1. Bisnis adalah suatu fardu kifayah. Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara memperoleh dan pendayagunaannya karena aturan halal haram. Aturan halal haram tersebut sangat diperlukan untuk setiap individu yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam dunia bisnis terdapat beberapa istilah yang digunakan seperti jual beli maupun untung rugi. Islam menempatkan bisnis di tempat yang paling mulia, namun di sisi lain bisnis ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih. 2. Perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan terjadi penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen. Penyalahgunaan dapat terjadi sebelum transaksi berlangsung, pada saat transaksi sedang berlaku berupa tipu muslihat, dan dapat pula terjadi setelah transaksi berlangsung. Dalam Islam diharamkan melakukan tindak penipuan terhadap konsumen. Oleh karena itu, dalam Islam dibuat aturan berupa perlindungan terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari kemungkinan penipuan. Yang ketiga, bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Dalam masa yang akan datang, diperkirakan sistem bagi hasil akan menjadi pola yang dominan dalam organisasi bisnis, karena dalam sistem bagi hasil berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan stabilitas dalam produksi. Namun hal ini sangat bergantung kepada masyarakat Islam sendiri dalam pelaksanaannya. Apabila mereka menggunakan fatwa agama dan memasukkan mekanisme bagi hasil dalam setiap kegiatan, maka maksimalisasi laba akan berjalan dengan baik. Selain itu, hal ini dapat menghindarkan pembisnis dari perilaku eksploitasi maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. D. Maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Maksimalisasi laba dan efek sosialnya dalam sistem Islam, keseimbangan output adalah lebih besar, harga lebih rendah, dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Untuk itu kita temukan sebagai berikut. Bisa dilihat ini ada beberapa rumus yang bisa untuk dipahami, di mana perbedaan antara sistem sekuler dan sistem Islam dapat dijelaskan lebih lanjut dengan bantuan gambar sederhana sebagai berikut. Keseimbangan output, harga, dan profit antar perusahaan Islam dan sekuler. Ini ada grafiknya, bisa dilihat. Perusahaan Islam beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil terdapat pembagian hasil dan resiko. Hubungan antara profit dan resiko dalam perusahaan Islam dapat digambarkan sebagai berikut. Hubungan antara resiko dan laba perusahaan Islam dan sekuler. Ini ada grafiknya, bisa dilihat dengan baik, di mana gambar di atas melukiskan bahwa dalam perusahaan sekuler, bunga bersih yang dibayar atas pinjaman ditunjukkan dengan kurva AA1 dengan tangan dari kurva indifference 1 pada titik T1. Kurva AA1 merupakan kurva cembung terhadap sumbu laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka resiko akan bertambah setingkat penambahannya. Sedangkan dalam perusahaan Islam yang menghilangkan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil, kurva akan cenderung bergeser ke arah kanan, yaitu ke posisi BB1. BB1 adalah tangan dari kurva di indifference 1 pada titik T2. Dalam perusahaan Islami bisa memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak laba untuk resiko sama atau laba yang sama untuk resiko yang lebih rendah. Kesimpulan, pandangan terhadap masalah laba dari sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam tergantung pada pendekatan yang digunakan. Teori ekonomi sekuler dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kaitan dengan masalah distribusi. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar, sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil produk bagi faktor-faktor produksi.
Bagian pekerja biasanya masuk di dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat mengurangi bagian pekerja. Di dalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba, pada dasarnya dikondisikan oleh 3 faktor, yaitu 1. Pandangan Islam tentang bisnis. 2. Perlindungan kepada konsumen. 3. Bagi hasil di antara faktor yang mendukung produksi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.